Debate starts in 3, 2, 1. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifan dan saya berasal dari SMA Muhammadiyah 3 Jakarta. Dewan juri yang terhormat, rekan-rekan dan kolega-kolega sesama pendebat, di sini tim kami percaya sepenuhnya bahwa di daerah rawan bencana, negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Mengapa? Karena mitigasi terbukti lebih berkelanjutan, lebih manusiawi, lebih efisien, lebih adil, dan lebih terbukti keberhasilannya. Dalam 7 menit ke depan, saya akan memaparkan 4 pilar utama dari argumen saya. Kita masuk kepada pilar pertama, yaitu efektivitas anggaran. Data dari United Nations Office for Disaster Risk Reduction atau UNDRR menyatakan bahwa setiap $1 yang diinvestasikan untuk mitigasi bencana dapat menghemat hingga $7 untuk biaya penanganan darurat dan rekonstruksi pasca bencana. Bahkan untuk kasus infrastruktur tahan bencana tertentu, potensi penghematannya bisa sampai 1:15. Artinya apa? Mitigasi adalah investasi, bukan beban. Sekarang, bandingkan dengan relokasi. Biaya relokasi sangat mahal. Negara harus membebaskan lahan, membangun hunian baru, menyediakan transportasi massal, memberikan kompensasi, serta membangun ulang infrastruktur publik seperti sekolah atau puskesmas. Namun yang lebih parah, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat bahwa warga yang direlokasi pasca erupsi Gunung Merapi dan Gunung Sinabung justru kembali ke kampung halamannya. Kenapa? Karena di sana tidak tersedia lahan untuk pertanian. Tanpa adanya lahan untuk pertanian, mereka tentu tidak memungkinkan untuk mendapatkan pemasukan. Akibatnya, dana yang negara habiskan untuk relokasi justru terbuang sia-sia. Dengan anggaran yang terbatas, mitigasi mampu melindungi ribuan warga di banyak daerah sekaligus, bukan hanya segelintir warga di lokasi tertentu. Ini adalah pilihan yang lebih efisien dan lebih bertanggung jawab secara fiskal. Kita masuk kepada pilar kedua, yaitu efektivitas jangka panjang. Saya akan mengambil studi kasus Jepang. Sejak tahun 1981, pemerintah Jepang mewajibkan standar bangunan tahan gempa hingga skala 6 MMI. Data dari World Bank menunjukkan bahwa saat gempa Hashin Awaji tahun 1995, bangunan yang dibangun dengan standar 1981 hanya 3% saja yang runtuh, dibandingkan dengan bangunan lama yang tingkat keruntuhannya jauh lebih tinggi. Hasilnya, gempa besar di Jepang seperti gempa Suruga hanya menewaskan 1 orang saja. Kita bandingkan juga dengan gempa di Yogyakarta pada tahun 2006 yang menewaskan hingga 5.800 orang. Perbedaannya sangat amat mencolok. Jepang juga mengandalkan teknologi canggih seperti Earthquake Early Warning System yang mengirimkan peringatan ke ponsel dan TV beberapa detik sebelum gempa terjadi. Lebih dari itu, edukasi kebencanaan adalah kurikulum yang wajib di Jepang dan Selandia Baru sejak sekolah dasar. Simulasi bencana juga sudah rutin mereka lakukan untuk menciptakan generasi yang tangguh. Sementara itu, relokasi hanya solusi semu. Lokasi yang baru saja disediakan negara belum tentu aman. Bisa saja lokasi tersebut rawan longsor, banjir bandang, atau gempa susulan. Relokasi hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Kita masuk kepada pilar ketiga, yaitu aspek ekonomi. Mitigasi melindungi mata pencaharian masyarakat. Relokasi menghancurkan ekonomi lokal. Petani tetap bisa menggarap sawahnya, nelayan tetap bisa melaut, pedagang tetap bisa berjalan di pasar. Mitigasi memungkinkan kegiatan ekonomi tetap berjalan dengan resiko yang terkendali. Sebaliknya, relokasi mematikan sumber penghidupan dalam sekejap. Lahan pertanian warisan turun-temurun, perahu nelayan bersandar di dermaga, jaringan pemasok di pasar, semuanya hilang. BNPB sendiri sudah mengakui bahwa kunci utama penyelesaian pengungsi Sinabung adalah penyediaan lahan pertanian. Tanpa lahan pertanian, mereka tidak akan bisa mendapatkan uang. Negara saat ini juga memiliki instrumen ekonomi modern. Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan mendorong perlindungan properti jangka panjang hingga 20 tahun melalui asuransi kebakaran, gempa bumi. Kepala Eksekutif OJK mengatakan program 3 juta rumah perlu mitigasi berbagai risiko mulai dari gempa bumi, kebakaran, dan banjir melalui beberapa skema asuransi. Studi kasus dari Kabupaten Sleman juga patut kita contoh. Pemerintah setempat rutin mengedukasi warga dan memperbarui peta resiko Gunung Merapi. Saat erupsi tahun 2010, tingkat keselamatan dan perlindungan aset masyarakat jauh lebih tinggi dibandingkan erupsi sebelumnya. Kesimpulannya di pilar ini adalah mitigasi adalah investasi, relokasi adalah beban baru.
kita masuk kepada aspek keempat, pilar keempat, yaitu aspek sosial. Mitigasi menjaga kohesi sosial, sementara relokasi merusaknya. Yang kita ketahui, negara Indonesia sangat kental dalam adat dan budaya. Masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki ikatan turun-temurun dengan tanah leluhur mereka. Gotong royong dan solidaritas telah terbentuk selama puluhan bahkan ratusan tahun. Ini adalah modal sosial yang tak ternilai dan tak tergantikan. Relokasi memecah belah jaringan sosial itu. Warga ditempatkan di lokasi asing, tanpa tetangga lama, tanpa keluarga dekat, tanpa tokoh adat. Dampak psikologisnya akan sangat berat, trauma, isolasi sosial, depresi, bahkan sampai konflik dengan penduduk asli di lokasi baru karena perbedaan adat dan budaya atau perebutan sumber daya. Sebaliknya, mitigasi partisipasif justru memperkuat solidaritas. Contoh nyatanya terjadi di desa Kiaberes, Jawa Barat, dengan sistem peringatan dini dan jalur evakuasi yang dikelola oleh warga sendiri. Korban jiwa saat banjir bandang berhasil ditekan. Yang lebih penting, komunitas tetap utuh dan solidaritas semakin kuat. Mitigasi memberdayakan masyarakat. Mitigasi juga melibatkan mereka dalam perencanaan, pembuatan peta risiko, dan latihan rutin. Inilah yang disebut dengan membangun ketangguhan bersama. Hadirin yang terhormat, tim Pro telah memaparkan 4 pilar bukti. Yang pertama adalah efektivitas anggaran, yang kedua adalah jangka panjang, yang ketiga adalah ekonomi, dan yang keempat adalah sosial. Kami tidak mengatakan relokasi tidak boleh sama sekali. Relokasi adalah opsi terakhir ketika tingkat kerawanan sudah sangat ekstrim. Namun, sebagai prioritas utama negara, mitigasi adalah pilihan yang lebih berkelanjutan, lebih manusiawi, lebih efisien, lebih adil, dan lebih terbukti keberhasilannya. Oleh karena itu, kami tim Pro dengan penuh keyakinan menyatakan setuju dengan mosi. Di daerah rawan bencana, negara seharusnya memprioritaskan mitigasi dibandingkan relokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.